Film dibuka dengan memperlihatkan suasana sekolah di kota Mumbai, India. Di sekolah ini ada murid bernama Ovi, anak dari seorang pria bernama Mahajan. Ayahnya Ovi ini bisa dibilang gembong narkoba kelas kakap di kota ini. Akibat kasusnya yang tercium oleh pihak kepolisian, kini ia harus mendekam di sel penjara. Ovi yang masih dalam masa pertumbuhan sebetulnya sangat membutuhkan sesosok ayah, namun takdir berkata lain. Ia tak tahu harus menjalani kehidupan seperti apa untuk kedepannya. Terlebih lagi, dalam kondisi seperti ini, akibat ini semua, Ovi seperti anak nakal, pergaulannya bebas, dan tak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Yo, मजा आ रहा है? Kabar diculiknya Ovi terdengar ke telinga Mahajan. Ia memberi perintah ke tangan kanannya, Saju, untuk segera mencari Ovi atau ia harus kehilangan anak dan istrinya. Namun, mandat kali ini terasa sulit bagi Saju, terlebih lagi musuhnya adalah Amir Rasif, bos gangster paling disegani di Bangladesh. Jangankan warga sipil, polisi, tentara, orang pemerintahan, tukang bakso, tukang sayur, tukang rasan-rasan, tukang bubur naik haji, semuanya takluk. Saju curhat ke istrinya tentang problem yang sedang ia lakoni, harus cepat mencari solusi sebelum semuanya terlambat. Di sela-sela kebimbangan, Saju teringat dengan seseorang bernama Tyler Reck, yang dulunya pernah menjadi tentara bayaran, namun setelah kepergian anak sematawayangnya, ia seperti orang yang tak punya tujuan hidup. Hari-harinya cuma kayak orang stres gimana sih lah, gitulah intinya. Singkat waktu, Tyler diberi info oleh Nick kalau mereka baru saja mendapatkan misi baru dengan jaminan yang sangat menjanjikan. Tak mau terus berlarut di dalam kesedihan, Tyler akhirnya akan ikut bersama dengan Nick dan rekan-rekannya untuk segera merebut Ovi dari tangan Amir Rasif. Amir Asif, Dhaka's very own Pablo Escobar. Any questions? How many hostiles on site? Setibanya di kota Dhaka, Bangladesh, Tyler dan tim membagi tugas masing-masing. Tyler, yang menjadi aktor utama dalam misi kali ini, dipaksa untuk sengaja diculik oleh para anak buah Amir. Welcome to Dhaka. Di kamar ini, Tyler terus diinterogasi oleh para anak buah Amir, bahkan tak segan-segan mengancam jika Tyler berani macam-macam. Hingga sampai waktunya, ia akan dibebaskan untuk mengambil uang tebusan. Namun sesuatu terjadi. Lepas pertarungan yang sangat sengit ini, Tyler mengajak Ovi pergi dari sana menuju ke sebuah sungai di ujung hutan. Di waktu yang sama, berita hilangnya Ovi dan tewasnya beberapa anak buah Amir terdengar ke telinganya. Oh ya, sedikit informasi ya guys, Amir ini bersekongkol dengan para polisi, tentara, bahkan orang kepemerintahan pun takluk kepadanya. Amir yang tak ingin kehilangan jejak dari Ovi langsung menyuruh kolonel untuk menutup semua akses di kota ini. Mulai dari jembatan, kereta api, pesawat, gerobak, odong-odong, angkong, singkong. Lolololo, kok singkong? Sementara itu, di sisi lain, Tyler dan Ovi terus masuk ke dalam hutan agar bisa sampai ke titik yang sudah mereka rencanakan. Namun, di saat mereka berdua sudah dekat dengan perahu yang dimaksud, rekan Tyler yang ada di kapal tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal. Begitu juga dengan snipernya. You got eyes on the boat? Ternyata orang itu adalah Saju. Saju melakukan ini semua karena ia tak sanggup untuk membayar jasa tim Tyler. Jadi ia sengaja merencanakan ini semua seolah-olah ingin Ovi bebas, tapi ia tak perlu turun tangan. Aksi kejar-kejaran pun dipertontonkan, dan inilah adegan yang menurut saya paling ikonik di film ini. Gimana nggak ikonik? Selama 12 menit teknik pengambilan gambar menggunakan teknik one shot atau satu kamera tanpa di-cut. How far past the gate? Baru aja lolos dari kejaran para aparat bejat, kini Tyler malah harus gelut lagi menghadapi Saju.
Karena keduanya sama-sama mantan pasukan bayaran yang punya kemampuan sama persis, pertarungan sangatlah sengit. Dan ketika Tyler berhasil menjatuhkan Saju, sesuatu terjadi. Ketika Saju akan menembak Tyler, Ovi yang dijagal para tentara berteriak. Hal ini membuat Saju langsung berubah pikiran yang tadinya akan menghabisi Tyler dulu, baru menyelamatkan Ovi. Tapi untungnya Tyler aktor utama, jadi nggak mati di awal film. Kalau mati, ya filmnya ya, tahu. Oke, lanjut. Tyler yang masih hidup langsung menabrak Saju dan membawa Ovi pergi dari sana. Kejar-mengejar terus diperlihatkan, dan tibalah di titik Tyler dan Ovi harus lompat dari truk itu untuk menghilangkan jejak. Malam harinya, Tyler dapat informasi dari Nick kalau semua rekannya telah tewas. Dan Tyler harus meninggalkan Ovi karena rencananya sudah tidak sesuai apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Akan tetapi di sini, Tyler malah teringat dengan anak laki-lakinya yang telah meninggal. Hal ini membuat hati nuraninya tersentuh dan akan terus membawa Ovi pergi dari kejaran para antek-antek Amir Asif. Di waktu yang sama, Saju menelpon istrinya dan memberi kabar jika dalam waktu 12 jam ke depan ia tidak ada kabar, istrinya harus segera pergi melarikan diri demi keamanan mereka semua. Karena sebelumnya Mahajan telah mengancam Saju jika ia tak bisa membawa Ovi kembali, nyawa keluarganya yang menjadi gantinya. I love you. Tyler dapat informasi kalau dirinya harus beranjak pergi dari titik peristirahatan dan pergi menuju ke jembatan di ujung kota. Namun baru saja menyalakan mobil, para bocil-bocil Amir datang menyerangnya. Tapi berkat jam terbang yang ia miliki, para bocil ini dengan sangat mudah ia tangani. Satu masalah selesai, malah keberadaan mereka berhasil diketahui oleh pihak militer. Di titik ini, Tyler kehabisan nelpon Nick untuk meminta bantuan ke mantan rekannya yang bernama Gaspar untuk segera menjemputnya. Menurut Nick, ini bukan ide yang tepat, tapi bagi Tyler sudah benar karena Gaspar berhutang nyawa kepadanya. Setibanya di rumah, mereka berdua bercerita ria. Dan ternyata Gaspar tahu tentang misi yang sedang dilakoni temannya. Ia malah menyuruh Tyler untuk membunuh Ovi saja karena ini hanya akan mempersulit hidupnya. Akan tetapi karena Tyler sudah berubah pikiran, ia tak mau. No way to protect. Flowers, it's money in your pocket. I take care of the body. One of 100 men on your... Pada saat Gaspar akan mengakhiri hidup Tyler, Ovi yang terbangun dari tidurnya keluar sambil membawa pistol di tangannya. Dan inilah yang terjadi. Lepas kejadian itu, Tyler menelpon Saju dan meminta kerjasama dengannya untuk membawa Ovi pergi ke ujung jembatan. Tugasnya tidaklah gampang, mereka harus bisa melewati para tentara yang tersebar di mana-mana. Saju membawa Ovi pergi, sementara Tyler akan mengalihkan perhatian militer. Seperti kata pepatah, hari apes tak ada di kalender. Nasib buruk menimpa Saju di saat ia dan Ovi berjalan menuju jembatan. Satu anggota militer curiga ke mereka berdua, dan inilah yang terjadi. Saju menyuruh Ovi untuk bersembunyi, sementara dirinya akan membereskan para militer yang dijadikan kacung oleh Amir. Di saat Saju terpojok dan tak bisa berkutik, Nick dengan basoka di tangannya membidik helikopter tepat sasaran. Aksi gelut terus disajikan sampai saya bingung harus pilih adegan yang mana. Dan tibalah titik di mana Saju harus tewas tertembak oleh sniper Amir.
Begitu juga dengan pilot helikopter serta satu rekan Nick yang tak luput dari sasaran empuknya. Kini giliran Tyler yang harus membabat habis sisa pasukan militer. Di saat ia sedang menghajar beberapa militer, tubuhnya terkena tembakan dari sniper Amir. Namun karena tidak kena kepala, Tyler masih hidup dan di saat sniper itu akan menembaknya lagi, sesuatu terjadi. Ya, Nick dengan tepat waktu berhasil lebih dulu membidik kepala sniper tua bangka itu. Dengan sisa tenaga yang Tyler miliki, ia menghabisi para anggota militer sampai tak tersisa satupun. Dan di saat ia akan berjalan ke rekan-rekannya, lehernya tertembak oleh bocil kematian. Hal ini membuat semuanya panik, sedih, dan seperti mimpi. Di akhir hayatnya, Tyler teringat bayangan masa kecil anaknya sebelum akhirnya ia terjatuh ke dalam sungai. Amir Asif yang tak percaya melihat semua ini hanya bisa menelan ludah. Ya kalau nelan biji mangga mah nggak muat kali di tenggorokan ya. Oke lanjut. Delapan bulan lepas tragedi pilu itu, Ovi menjalani hidupnya seperti anak yang tak punya arah tujuan hidup. Hari-harinya hanya dipenuhi kesedihan. Sementara itu, Nick berhasil menembak Amir Asif hingga tewas. Di akhir film, kita diperlihatkan Ovi yang baru keluar dari dalam air kolam renang dan ketika menoleh, ia melihat bayangan samar laki-laki di pinggir kolam renang. Di balik baku tembak, kejar-kejaran, dan dentuman ledakan, film ini mengingatkan kita bahwa setiap orang membawa lukanya masing-masing. Dan seringkali keputusan terbesar lahir dari rasa kehilangan terdalam. Kita belajar bahwa keberanian bukan soal seberapa kuat tubuh seseorang, tapi seberapa teguh ia melindungi orang lain bahkan ketika dirinya sendiri hampir runtuh. Terkadang orang-orang yang terlihat paling hancur justru adalah orang yang paling mampu menyelamatkan nyawa. Dan yang terpenting, tidak peduli seberapa gelap masa lalu seseorang, selalu ada kesempatan untuk menebus diri dengan satu pilihan yang benar.